Sebagian orang-orang mengenal negara Meksiko adalah negara yang terkenal dengan perdagangan narkoba dan kartel-kartel yang berbahaya. Tapi di balik itu semua ada satu kisah yang tidak banyak orang tahu tentang kejahatan lainnya yang sempat mengguncang negara Meksiko dan Amerika Serikat. Dikenal sebagai pembunuh berantai asal Meksiko, Angel Resendes menggunakan rel kereta api untuk membunuh korban-korbannya secara acak dengan penuh kebrutalan dan penyiksaan yang dilakukan olehnya. Selain menghabisi korbannya, dia juga merampok beberapa rumah korbannya, bahkan mayat korban itu juga dia lecehkan walaupun sudah tidak bernyawa. Jadi apa alasan dia menggunakan rel kereta api itu untuk membunuh orang yang tidak dia kenal sekalipun? Dan apa yang sebenarnya terjadi sehingga menjadi banyaknya korban yang terbunuh dengan aksi gilanya? Menurut profil majalah yang tersebar luas di media, Angel Maturino Resendes ini lahir di daerah Puebla, Meksiko pada tahun 1959. Sebenarnya di kehidupan awalnya ini bisa dibilang kehidupan yang sangat keras dan sedih juga. Karena dia tidak mengetahui entah siapa ayah dan ibu kandungnya sedari kecil hingga dia dewasa. Tapi setelah dia dilahirkan, dia ini diadopsi oleh seorang ibu tunggal. Dan dia juga memiliki saudara perempuan dari ibu tunggalnya itu, hingga dia dibesarkan sampai di usia 6 tahun. Dan setelah itu dia pindah ke rumah bibi dan pamannya sampai dia berusia 12 tahun. Lalu akhirnya dia pindah lagi ke rumah ibu tunggalnya. Begitupun pada saat remaja, keluarganya ini mengingat Resendes itu sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri sehingga dia tidak banyak memiliki teman bermain pada saat itu. Dan mengingat dia sebagai anak yang bisa dibilang cukup pendiam, di usianya yang ke-13 tahun sampai 14 tahun, dia ini sering diserang secara seksual oleh anak-anak yang lebih tua darinya. Bahkan dia juga sering dibully oleh sekelompok anak-anak yang lebih tua darinya yang tinggal di dekat rumahnya. Jadi, karena sering mendapatkan pelecehan-pelecehan itu, dia akhirnya mendapatkan banyak sekali trauma-trauma yang mengganggu kehidupan remajanya. Dan hal ini juga membuat dirinya menaruh dendam dan kebencian kepada orang-orang yang tidak memanusiakan dirinya. Karena statusnya yang tidak berdokumen dan juga kejahatannya, Resendes ini juga dikenal dengan banyak nama, termasuk Rafael, Resendes, dan Ramirez. Walaupun demikian, hal itu tidak membuatnya terlalu peduli dengan banyaknya nama samaran yang digunakan selama dia melakukan kejahatan. Nah, saat remaja, Resendes ini mulai menyeberangi perbatasan secara ilegal ke Amerika. Tapi naasnya, untuk pertama kalinya dia ditangkap di kota Michigan pada tahun 1976 dan dipulangkan kembali ke Meksiko. Lalu ia kembali lagi pada tahun 1979, tapi pada kali ini ia ditangkap lagi karena diduga sudah memukuli seorang pria yang berusia 88 tahun di dalam rumahnya di Miami, Florida. Dari penangkapan tersebut, ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun atas tuduhan penyerangan dan perampokan. Tetapi entah bagaimana hukumannya ini tiba-tiba dikurangkan, hingga akhirnya dia dibebaskan pada tahun 1985. Walaupun dia dibebaskan secepat itu, namun lagi-lagi di dalam penjara dia juga sempat mendapatkan kekerasan seksual, dan dia juga diperkaos oleh sekelompok napi yang ada di dalam penjara. Meskipun Resendes dideportasi setelah dibebaskan dari penjara, ia dengan cepat menyelinap kembali melintasi jalur kereta api perbatasan pada tahun 1986. Dan pada kali ini, ia membunuh seorang wanita tunawisma yang tidak diketahui identitasnya. Bahkan dia menembak korbannya itu sebanyak 4 kali di tubuhnya dan membuang jasad korbannya di sebuah rumah pertanian yang terbengkalai di Bexar County, Texas. Selanjutnya pada bulan Juni di tahun yang sama, ia ditangkap lagi untuk kesekian kalinya di daerah Laredo, Texas. Karena mencoba menyelinap ke negara itu dengan menggunakan surat akta kelahiran palsu Amerika Serikat, dan dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara sekitar 18 bulan. Hingga pada bulan Mei di tahun 1991, Resendes dideportasi lagi setelah menjalani hukuman 30 bulan karena mengajukan permohonan kartu jaminan sosial secara curang, bahkan kepemilikan senjata, dan tuduhan lain yang terkait dengan masuk secara ilegal ke negara tersebut. Namun, hanya beberapa bulan kemudian ia akhirnya kembali ke Texas. Dan pada tanggal 19 Juli di tahun yang sama, ia lagi-lagi melakukan sebuah pembunuhan. Diduga korbannya ini bernama Michael Wade yang berusia 33 tahun. Mayat Michael ini diidentifikasi dan ditemukan di halaman sebuah rumah di daerah San Antonio
yang sudah ditembak beberapa kali. Terus pada tahun-tahun berikutnya Resendes ini mulai mencoba berpindah-pindah lagi untuk melintasi perbatasan, yang mana dia ini ingin bekerja di sebuah pertanian musiman di Amerika Serikat, dan uang hasil kerjanya itu akan dia kirimkan ke kampung halamannya. Tapi jalan satu-satunya dia bisa bekerja di sana, dia hanya bisa menumpang kereta barang secara ilegal pastinya, yang akan berpergian ke Florida saat musim petik jeruk. Kemudian dia melanjutkan ke daerah Kentucky saat musim panen tembakau. Karena sudah berhasil memasuki Amerika secara ilegal, dia ini juga menggunakan kesempatannya itu untuk merampok dan membobol rumah orang secara acak yang tinggal di dekat rel kereta api. Hingga pada bulan Maret di tahun 1997, Resendes ini kembali lagi melakukan pembunuhan, di mana dia membunuh seorang remaja yang bernama Jesse Howell dan Wendy Van Hoben di daerah Woodstock, Illinois. Pada saat pembunuhan mereka, Resendes ini memukul Howell hingga tewas. Kemudian jasadnya ditinggalkan di samping rel kereta api di dekat Bellevue, Florida. Sementara jasad Van Hoben tidak ditemukan pada saat kejadian tersebut. Tapi sebelum dia membunuh kedua remaja itu, Resendes ini sempat memperkaos salah satunya hingga dia mencekiknya sampai mereka tewas dan menyodomi salah satu mayat dari mereka. Terus aksinya berlanjut lagi di tahun yang sama, pada bulan Agustus. Resendes ini tiba-tiba memangsa pasangan muda lain yang tidak sengaja ia lihat di dekat rel kereta api di daerah Lexington, Kentucky. Lalu, setelah lama melihat pasangan muda itu, Resendes ini tiba-tiba memukuli Christopher Meyer, yang merupakan mahasiswa Universitas Kentucky yang masih berusia 21 tahun hingga dia tewas di tempat itu juga. Lalu setelah itu, Resendes ini kemudian memperkaos pacarnya sambil memukuli Holly Dunn dengan sangat sadis tanpa ampun. Bahkan walaupun sudah dipukul, si Holly ini juga sempat melakukan perlawanan keras kepada Resendes. Namun dia tidak berdaya menghadapi seorang psikopat dengan perlawanan tersebut. Nah, walaupun dia sudah diperkaos, dipukul, disiksa, si Holly ini entah bagaimana caranya dia bisa kabur dari si Resendes itu. Dia juga berusaha berlari dengan sekuat tenaganya untuk mencari pertolongan di sekitar rel kereta api, dan untungnya dia menemukan ada salah satu rumah warga yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadiannya. Lalu ia akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga yang ada di sana, dan kemudian membawa beberapa orang untuk membantu membawa pacarnya ke rumah sakit yang kondisinya sudah tidak bernyawa. Pas pada saat sampai di sana, si Resendes itu sudah tidak ada lagi di tempat kejadian. Jadi jatuhnya mereka berdua ini sama-sama berhasil kabur lah dari kejadian tersebut. Terus pada tahun 1998, Resendes kali ini memang benar-benar membuat sejarah kejam di tahun ini sampai dia akhirnya ditangkap. Yang mana selain merampok dan membunuh, dia ini juga meninggalkan jejak pertumpahan cairan merah dari timur laut Georgia sampai ke daerah Houston, Texas. Dan seperti biasa, dia selalu menargetkan perampokan rumah terlebih dahulu, dan kalau seandainya dia ketahuan oleh pemilik rumah, maka orang itu akan dia habisi di rumah mereka sendiri. Bahkan ada 3 korban lagi setelah ini yang sama-sama berakhir di dekat rel kereta api, yang mana 2 diantaranya dihabisi di jalur kereta api, dan 1 lainnya dihabisi di rumahnya sendiri. Jadi pada bulan Oktober, Resendes ini memukul korbannya yang bernama Levi Mason yang berusia 87 tahun dengan menggunakan besi datar yang cukup besar hingga dia tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Terus di bulan Desember ia juga memukul korbannya ini yang bernama Fanny Whitney Byers yang berusia 81 tahun hingga tewas di rumahnya di daerah Georgia. Lalu seminggu kemudian Resendes ini kembali ke Texas, tempat di mana ia memperkaos dan membunuh seorang wanita yang merupakan seorang dokter yang bernama Claudia Benton yang masih berusia 39 tahun pada saat itu. Dan lagi-lagi kejadian ini ia lakukan di dekat rel kereta api. Nah, dari sinilah dia melakukan kesalahan fatal yang membuat dirinya seolah-olah dijerat oleh dirinya sendiri. Karena tanpa dia sadari di tubuh korbannya ini dia begitu dengan tidak sengaja meninggalkan sebuah jejak sidik jari yang bisa saja hal itu membuat dia akan segera diburu oleh polisi. Tapi sebelum dia diburu oleh polisi tepatnya pada tahun 1999 dimulai, Resendes ini sedang menunggu kelahiran putrinya dengan istri iparnya yang tinggal bersamanya di dusun pedesaan kecil Rodeo, Meksiko. Namun pada musim semi ia kembali akan ke Amerika Serikat dengan pikirannya ingin membunuh seseorang entah siapapun itu. Dan sampailah pada tanggal 2 Mei di tahun yang sama, ia lagi-lagi membobol rumah Norman Sirnick yang berusia 46 tahun dan istrinya yang bernama Karen yang juga masih berusia 47 tahun. Karena rumah itu terletak di belakang gereja tempat Norman menjadi pendeta
di seberang jalan dari rel kereta api di Weimar, Texas. Resendes ini menghancurkan tengkorak mereka dengan palu godam, lalu menodai mayat Karen secara seksual dengan penuh ambisi kebrutalannya. Jadi sebelum melakukan pembunuhan terakhirnya, resendes ini pernah ditangkap oleh Dinas Imigrasi dan Naturalisasi dan kemudian ia dengan cepat dibebaskan. Yang mana agen patroli perbatasan menahannya pada tanggal 1 Juni di tahun 1999 di dekat perbatasan sekitar El Paso dan mengizinkannya kembali ke Meksiko keesokan harinya. Lalu 2 hari kemudian dia kembali ke Texas untuk melakukan pembunuhan lagi. Kemudian pada tanggal 4 Juni, resendes ini membobol sebuah apartemen seorang guru sekolah Houston yang bernama Naomi Dominguez yang masih berusia 26 tahun. Dan seperti biasa, resendes ini melakukan kekerasan seksual terhadapnya sebelum dia memukulinya hingga tewas dengan menggunakan sebuah kapak. Hingga setelah korbannya tewas, ia kemudian mencuri mobil korbannya itu, dan pada hari yang sama itu juga, dengan senjata yang sama, resendes ini juga membunuh Josephine Konvicka yang berusia 73 tahun di sebuah rumah pertanian mereka di daerah Fayette County, Texas. Terus pada tanggal 14 Juli di tahun yang sama, berita lokal Los Angeles melaporkan bahwa investigator sedang mencari seorang pengembara dari Meksiko yang bernama Rafael Reséndez Ramirez yang terkait dengan 6 kematian di wilayah Texas dan 1 di daerah Kentucky. Dan semua korban-korban ini juga tewas dengan cara yang sama, yaitu pemukulan brutal yang terjadi di dekat rel kereta api. Lalu, keesokan harinya, resendes ini membobol rumah Georgie Marber yang masih berusia 80 tahun yang juga rumahnya ini tidak jauh dari rel kereta api di daerah Gorham, Illinois. Jadi sebelum terbunuh oleh resendes, Marber itu sedang pergi keluar rumah untuk mengambil sebuah koran yang biasa diselipkan di kotak surat di pagi hari. Tetapi ketika dia ingin kembali ke rumahnya, tiba-tiba si resendes ini mencekik Marber dari belakang dan mengikatnya, lalu dia ditembak di bagian kepalanya dengan senpi senapan. Sementara putrinya yang bernama Caroline Frederick yang berusia 52 tahun, kemudian dengan tidak sengaja untuk mampir dan berkunjung ke rumah ayahnya. Dan seketika itu juga, resendes ini dengan panik kemudian memukulinya dengan senapan miliknya tanpa ampun, sampai-sampai senpi miliknya ini menjadi patah terbelah menjadi 2. Bahkan resendes juga tidak mengetahui bahwa dia lagi-lagi meninggalkan beberapa sidik jari di seluruh rumah Marber sebelum mencuri truknya dan kembali ke Meksiko. Lalu seminggu kemudian berita lokal melaporkan bahwa nama Angel Resendes ini yang masih salah diidentifikasi sebagai Rafael Reséndez Ramirez telah dimasukkan ke dalam daftar 10 orang paling dicari FBI. Ya, walaupun FBI tidak mengetahui nama aslinya, tapi FBI terus berusaha untuk segera menangkapnya. Karena bukti-bukti DNA dan sidik jarinya ini sudah banyak ditemukan di berbagai korban yang ditemukan tewas. Namun plot twistnya, di balik layar kejahatan resendes ini, keluarganya juga bekerja sama dengan petugas FBI untuk membujuk si resendes ini agar dia bisa menyerahkan diri. Karena orang ini sangat jarang sekali pulang apalagi di saat dia melakukan aksi kejahatannya. Karena sudah dilakukan beberapa upaya dan negosiasi dari petugas FBI dan saudaranya, akhirnya saudaranya ini pun setuju dan berusaha untuk mencari Resendes dan membujuk agar dia bisa pulang dengan alasan tertentu. Bahkan bukan hanya kerjasama untuk menangkap Resendes, saudaranya ini juga diberi imbalan hadiah kalau seandainya Resendes ini berhasil ditangkap, maka dia akan diberi uang sebanyak 86.000 USD atau kita rupiahkan setara dengan 1,3 miliar rupiah. Nah, jadi sampailah pada tanggal 13 Juli di tahun 1999. Resendes ini berjalan melewati jembatan di perbatasan El Paso, Texas. Dan akhirnya, penuh kesadaran dia menyerahkan diri kepada petugas FBI tanpa perlawanan. Pada saat ditangkap, ia juga ditemani oleh saudara perempuannya, 2 saudara laki-lakinya, dan yang terakhir ada lagi seorang pendeta. Lalu atas semua apa yang sudah dilakukan ini, di persidangannya pada musim semi di tahun 2000, dia didakwa atas pembunuhan Claudia Benton. Tapi di saat persidangan, dia ini tiba-tiba mengaku tidak bersalah dengan alasan bahwa dia sudah gila. Dan bukan hanya itu saja, bahkan dia juga mengklaim dirinya sendiri bahwa ia adalah malaikat pembalas dendam yang dikirim oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang yang menurutnya jahat dan pantas untuk mati. Dan di sisi lain, semua juri di persidangan pada saat itu mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakannya. Dan dia masih tetap dijatuhkan hukuman sebagai terdakwa dalam pembunuhan berencana hingga akhirnya hakim memvonisnya dengan hukuman mati. Kemudian tepatnya di tanggal 27 Juni di tahun 2006,
Resinis ini kemudian dieksekusi di negara bagian Texas dengan suntikan mematikan di sebuah ruangan khusus untuk dirinya. Sebelum dia dihukum mati, Resinis ini sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya untuk semua korban-korbannya yang sudah ia lenyapkan. Ia mengatakan bahwa dia merasa sudah gila dan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dengan pikiran buruknya. Dan dia juga meminta maaf kepada semua anggota keluarga korbannya yang hadir ingin menyaksikan hukumannya. Dia juga mengatakan bahwa dia pantas mendapatkan hukuman ini.